Halo, selamat pagi semuanya, remaja-remaja dan pemuda yang luar biasa. Kembali lagi ya, kita ketemu dalam sekolah minggu. Kita akan kembali sama-sama belajar dalam sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Yuk, kita sama-sama berdoa sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini. Bapak, kami mengucap syukur atas semua yang sudah Tuhan berikan buat kami, atas semua kasih karunia, atas keluarga yang sudah Tuhan berikan buat kami. Biar akhirnya kami terus mengasihi Tuhan, biar kami terus mengucap syukur kepada Tuhan, sehingga kami dalam menjalani hari-hari ke depan, kami penuh dengan kasih karunia Tuhan, dan kami semakin mengasihi keluarga-keluarga kami. Kami akan belajar firman Tuhan sebentar lagi ya Tuhan. Tuhan sertai kami, beri hikmat, buka hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti dan semakin mencintai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita sudah masuk ke dalam pelajaran yang ketiga ya. Masih tentang judul yang merupakan pondasi kita semua dalam kehidupan bersehari-hari, yaitu tentang keluarga. Di bagian pelajaran pertama kita tentu sudah mengenal dengan jelas bahwa keluarga sebagai lembaga ilahi. Keluarga sebagai lembaga yang Tuhan ciptakan. Artinya keluarga merupakan produknya Tuhan. Keluarga merupakan, ada maksud Tuhan di dalam keluarga itu diciptakan. Ada tujuan Tuhan untuk kenapa keluarga itu diciptakan. Minggu lalu kita belajar juga bahwa keluarga itu harus menjadi kesatuan yang utuh, gitu ya. Kesatuan yang utuh. Semua harus bersatu sebagai satu keluarga. Nah, di pelajaran ketiga ini ternyata ada fakta-fakta yang menarik, gitu ya. Kita harus sama-sama belajar bahwa keluarga sebagai rumah pemulihan. Apa yang menjadi maksud dari semuanya ini? Dan kalau yang luar biasa adalah ketika ayat hafalannya dalam Kejadian 32 ayat 28 itu berkata seperti ini. Namamu tidak akan lagi disebut Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Kejadian 32 ayat 38. Loh, hubungannya apa nih tentang keluarga dan pemulihan? Nah, ternyata memang dalam faktanya sehari-hari, lembaga keluarga yang diciptakan Tuhan, lembaga ilahi yang seharusnya menjadi kesatuan yang utuh, ternyata memang banyak masalah. Ya, kalau kita banyak dengar kasus-kasus di dalam keluarga, apa yang biasanya terjadi? Oh, saya mah kok kayak di anak tirikan oleh papa mama. Kok papa mama lebih sayang sama si kakak, si adik? Kok saya dibedain gitu? Kok kalau saya salah sedikit, papa mama marahnya lebih kenceng. Tapi kalau dia yang salah, kok cuman ya udah. Ada banyak kejadian-kejadian seperti itu yang membuat kita kadang-kadang iri dengan kakak atau adik kita. Atau kadang-kadang kita melihat ayah dan ibu saling bertengkar. Kita sering merasa tidak nyaman. Berapa banyak anak muda yang meninggalkan rumah, bersenang-senang di luar hanya karena dia memang di rumahnya kok di rumah nggak kuat, gandeng, bosan, tidak nyaman, nggak enak, nggak nyaman, mendingan di luar lebih nyaman ketemu teman-teman. Dan akhirnya ternyata kasus survei itu banyak kejadian kekerasan, banyak kejadian pelanggaran, semua dilakukan oleh anak-anak muda yang ternyata kebanyakan karena tidak nyaman di rumah. Ada rasa perlakuan tidak adil, ada rasa kecewa, ada rasa dendam, melihat ibunya disakiti oleh ayahnya, pengen balas dendam nggak bisa, akhirnya dia keluar belajar bela diri untuk balas dendam nanti ke papahnya. Banyak sekali kejadian keluarga-keluarga seperti itu ya. Nah, salah satu contoh yang luar biasa di dalam Alkitab, teman-teman semua udah tahu tentang Esau dan Yakub ya, Esau dan Yakub. Di sini di dalam Kejadian 25 sampai 33. Bagaimana kita bisa melihat cerita dari Esau dan Yakub ini, fakta yang terjadi dalam kita. Bahwa memang keluarga itu lembaga yang pondasi yang harusnya menjadi utuh, tetapi memang banyak masalahnya. Iblis pun yang diserang apa? Pasti iblis menyerangnya keluarga. Nggak apa-apa kamu jadi Kristen, nggak apa-apa. Memang iblis sudah kalah ketika kita menjadi Kristen, tetapi iblis tidak tinggal diam. Iblis akan berusaha memecah belah keluarga Kristen sehingga menjadi keluarga yang tidak utuh. Seorang pemudi Kristen tidak betah di rumah, mendingan di luar, lihat papa mama kayak begini, pusing. Nah, sekarang kita lihat sama-sama di dalam akar masalahnya nih dalam keluarga ini, di dalam Kejadian 25 ayat 27 gitu ya. Ketika Ishak dan Ribka mempunyai dua anak kembar, Esau dan Yakub, ternyata ayat 27, Esau menjadi seorang yang pandai berburu, suka tinggal di padang, tetapi Yakub seorang yang tenang, suka tinggal di rumah. Nah, ini yang jadi akarnya di ayat 28. Ishak sayang kepada Esau karena ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Ada satu kejadian seolah-olah punya anak kesayangannya masing-masing.
Nah, ini yang membuat keluarga yang harusnya menjadi utuh ternyata ada bibit-bibit perpecahan, ya, bibit perpecahan. Dan ketika bibit ini tidak dibereskan, selalu ada timbul lagi masalah-masalah baru, yaitu di ayat 31 ketika Esau lapar gitu ya, dia sengaja nih si Yakub masak sup kacang, lalu saya lapar nih, bawa bagi dong, jualah dahulu hak kesulunganmu. Terjadilah barter gitu ya. Ternyata Yakub memandang remeh hak kesulungan, Esau pun memandang remeh hak kesulungan. Yakub mendapat hak kesulungan dengan cara menipu. Ini yang menjadi akar permasalahan. Dari bibit orang tua yang tidak sempurna, yang pilih kasih, ternyata anaknya pun akhirnya membuat ada perkara-perkara yang terjadi seperti ini. Ada penipuan dari seorang Yakub. Ya. Nah, lalu tidak berhenti sama di situ, Yakub juga ternyata kita sama-sama tahu, menipu lagi tentang berkat, gitu ya. Dengan, nah ini yang luar biasanya, dengan pertolongan dari ibunya Ribka. Jadi yang luar biasa, ternyata seorang ibu pun menolong untuk menipu suaminya dengan anaknya yang kesayangannya supaya mendapat berkat. Ada lagi kejadian dalam keluarga seperti ini. Dan sehingga akhirnya Esau, ayat Kejadian 27 ayat 41, Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya. Lalu ia berkata kepada istri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Jadi memang teman-teman, ketika dalam satu keluarga yang sudah diciptakan Tuhan sebagai lembaga ilahi dan seharusnya menjadi kesatuan yang utuh dalam pelajaran kedua minggu lalu, ternyata iblis akan serang ini. Iblis akan selalu mengintip apa yang menjadi celah dalam setiap keluarga kita. Karena fakta yang sebenarnya terjadi, kenyataan yang sebenarnya terjadi adalah tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada ayah yang sempurna, tidak ada ibu yang sempurna, tidak ada kakak, adik, dan anak yang sempurna. Sehingga ketika ada yang melakukan kesalahan, iblis akan coba masuk ke situ untuk memperbesar pemecahan dalam keluarga. Dari hanya sekedar pilih kasih dari orang tua menjadi penipuan 2 kali dibantu dengan ibunya. Ini semakin lama semakin meningkat. Dan akhirnya membuat suatu dendam dalam diri Esau, saya akan membunuh adik saya sendiri. Ini yang luar biasa. Ini yang menjadi ketika keluarga mau dipecah, dosa akan semakin lama semakin besar. Ya, semakin banyak, semakin terus. Nah, sehingga akhirnya Yakub pun lari ke pamannya, yaitu ke Laban. Dibantu lagi oleh ibunya. Udah, lari aja kamu ke sana, ke Laban. Nah, ini lihat yang menarik. Ketika Yakub di Laban bekerja, mau menikah dengan Rahel. Dia sangat cinta kepada Rahel. Oleh Laban, ya sok silakan kerja 7 tahun. Udah 7 tahun dapat upah, ternyata yang dikasih adalah Lea. Ditipu. Ini teman-teman yang saya mau tekankan. Kita semua sudah tahu cerita Alkitabnya. Tapi kita sama-sama lihat bahwa ternyata selalu ada akibat dari kita menipu, selalu akibat dari dosa, ya, yang merugikan diri kita sendiri. Yakub yang menipu akhirnya ditipu lagi oleh Laban. Jadi ketika kita melakukan dosa akan terus berdampak, semakin lama semakin banyak tanpa kita sadar ternyata harus banyak yang dibereskan. Nah, ini akan membuat menjadi banyak orang akhirnya udahlah saya tanggung hancur, tanggung rusak, tanggung parah sekalian. Nah, ini teman-teman yang berbahaya dari sebuah dosa yang terus berlanjut tanpa diselesaikan menjadi akumulasi perbuatan-perbuatan yang lebih banyak dosanya lagi, ya. Dan akhirnya Yakub harus merasakan ditipu. Singkat cerita, oke, saya akhirnya bekerja lagi 7 tahun untuk mendapatkan Lea, gitu ya. Mendapatkan Rahel, sehingga akhirnya bisa mempunyai 2 istri. Nah, dan akhirnya mempunyai 2 gundik. Singkat cerita itu kalian baca sendiri aja. Nah, lalu singkat cerita aja berlanjut. Yakub pun akhirnya menipu lagi dengan membawa ternak kepada Laban. Selalu terus-menerus kejadiannya seperti itu. Jadi teman-teman, sekali lagi ini penekanan-penekanan luar biasa dalam hari ini. Ternyata ada banyak dosa terus berlanjut, gitu ya. Terus penekanannya seperti itu. Jangan sampai lupa dengan itu. Sehingga akhirnya lari meninggalkan Laban. Ya, oke. Lalu, nah ini kita maju ke dalam satu tahap berikut ceritanya. Di Kejadian pasal 32. Judul perikopnya juga sangat jelas. Yakub takut bertemu dengan Esau. Ya. Lihat, ketika Esau mau ketemu Yakub. Nah, ini menarik ini. Ayat 3. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya ke tanah Seir, ke daerah Edom. Ya.
Udah kamu duluan dulu, nggak berani ketemu dengan kakaknya, dengan Esau. Wah, saya tahu itu udah jelas-jelas mau bilang dendam, saya akan bunuh adik saya. Ya. Makanya coba kasih aja dulu pegawainya dulu suruh maju. Nah, terus ayat 6 ya, kita singkat cerita ayat 6. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi 400 orang. Waduh, ayat 7. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Ketakutan luar biasa. Ini ajal saya sudah mati nih. Ajal saya sudah mati. 400 orang bawa untuk bertemu dengan Yakub. Lihat lagi. Ini yang luar biasa. Sebelumnya Yakub sudah bertemu dengan Allah. Allah punya janji. Orang yang ketakutan, ayat 12 kita lihat sama-sama. Bukankah engkau telah berfirman, tentu akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Memang Tuhan sudah berfirman sebelumnya, aku akan menjadikan kamu keturunanmu banyak. Lihat, ketika orang ada dalam situasi tertekan dalam dosa, dia akan selalu menjadikan alasan. Bahkan alasan firman Tuhan pun dijadikan alasan. Karena dia tidak mau mati, dia ketakutan. Wah, gimana ya supaya saya bisa lepas dari situasi ini? Bagaimana saya menyelesaikan ketakutan saya dari mati ini? Nagih janji Tuhan. Tuhan katanya, kamu sudah berfirman, kamu akan membuat keturunan saya banyak. Ini saya mau diancam mati, bagaimana ini? Dosa akan selalu mengejar. Dan akhirnya kita harus bisa bagaimana menyelesaikan dosa sebagai pemulihan. Nah, ini yang menarik di sini ya. Kejadian yang utama adalah di Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Nah, ini. Yakub malam itu bergumul dengan Allah. Tinggallah Yakub seorang diri, lalu seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Di sini ternyata Yakub bergumul dengan Allah, dan sehingga akhirnya singkat cerita ayat 28, namamu tidak akan lagi disebutkan Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Ini yang menjadi titik balik dari pola pikir seorang Yakub, ya. Ketika dia bertemu dengan Allah, ketika dia berjumpa dengan Allah, pola pikir yang tadinya takut untuk menyelesaikan dosa, takut untuk kalah, untuk malu, untuk gengsi, untuk apa, semuanya bisa hilang dengan bertemu dengan Allah. Di Kejadian 33, judulnya perikopnya, Yakub berbaik kembali dengan Esau. Nah, yang pertama ya, Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnya lah Esau datang dengan 400 orang. Nah, tadi kan sebelumnya, wah, ketakutan setengah mati. Nah, ini yang menarik. Maka diserahkannya sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Memang dia simpan anak-anaknya semua di belakang. Dan ayat 3, dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali. Ini yang luar biasa. Ketika Yakub sudah bertemu dengan Tuhan, dia sadar bahwa Tuhan mengasihi dia. Dia bisa berbuat sesuatu untuk berupaya memulihkan. Yakub seorang yang penipu ulung, dari namanya pun penipu, menipu Esau, memimpin untuk menipu, sehingga Esau selalu dalam posisi bawah, ditipu dengan hak kesulungan, ditipu dengan berkat. Sekarang dia bisa dengan rela hati sujud ke tanah sampai 7 kali. Zaman dulu ketika kita sujud ke tanah, muka sampai nempel ke tanah, itu berarti namanya menaklukkan diri kita sepenuh-penuhnya. Apapun yang akan diperbuat, terserah. Itu artinya sujud sampai ke tanah. Dan sampai 7 kali, artinya benar-benar merelakan hatinya, menyerahkan semua keputusan hidupnya di dalam tangan Esau. Yang luar biasa ayat 4, ketika kita berserah kepada Allah, tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya, lalu bertangis-tangislah mereka. Ini yang menarik, akhirnya mereka bisa pulih sebagai suatu anggota keluarga. Ya, cerita Alkitabnya sampai segitu. Nah, sekarang perenungan kita semua sama-sama adalah, kita sama-sama renung, apakah kita semua sebagai anggota keluarga, apakah kita pernah merasakan ketidakadilan seperti Esau, atau bahkan kita berbuat jahat seperti Yakub karena kita merasa orang tua kita tidak berlaku benar kepada saya, kepada anak-anaknya,
rasa tidak adil dan segala macamnya, sehingga membuat kita udah bosan lah di rumah, udah pusing. Apakah kita pernah di titik itu atau sedang di titik itu? Nah, ini firman Tuhan yang luar biasa. Jangan nunggu orang lain untuk berbuat baik dulu kepada kita, terutama ini dalam konteksnya dalam keluarga. Karena apapun yang terjadi, keluarga adalah lembaga ilahi Tuhan yang Tuhan punya maksud dalam keluarga, dan iblis menghancurkan itu ya, seperti saya ceritakan di awal. Oleh karena itu, kita harus bisa menjadi pelopor, menjadi pionir. Karena percayalah, ketika kamu berkorban untuk keluarga kamu sendiri, tidak ada yang rugi. Mungkin kamu seolah merasa, aduh saya gengsi, masa saya harus ngaku kalah, masa saya harus minta maaf duluan, masa saya harus ngaku kalah. No. Ketika kita sudah berjumpa dengan Allah, ketika kita tahu kebenaran Alkitab, dan ketika Yakub pun akhirnya bertemu dengan Allah dan akhirnya menjadi Israel, semua itu hilang. Semua gengsi, semua rasa takut, semua rasa malu hilang. Apalagi dalam keluarga, minta maaf, sujud. Dan Esau yang tadinya mau membunuh pun, ketika ada niat dari seorang Yakub, bisa menjadi pemulihan. Jadi jangan tunggu kalau udah suruh dia minta maaf duluan, udah suruh nanya duluan. Jangan tunggu, karena memang ini penting sekali sebagai kita, sebagai satu keluarga, untuk bisa memulihkan. Konflik bisa terjadi kapan saja, masalah bisa terjadi kapan saja. Tapi yang Tuhan mau cerita kita buat hari ini adalah, apapun yang terjadi, siapapun yang salah, mau papa, mau mama, mau adik, mau kakak, tidak ada salahnya untuk minta maaf duluan, supaya kita menjadi pembawa damai. Menjadi pembawa damai, dan akhirnya banyak kasus-kasus di Alkitab Esau Yakub, dan saya banyak baca berita, banyak cerita dari pengalaman di dalam keluarga itu adalah ketika siapapun yang pertama minta maaf, biasanya selesai, siapapun yang salah. Karena ternyata rasa gengsi, rasa malu ini menjadi penyebab penghalang pemulihan dalam keluarga. Hari ini kembali ditekankan, nggak usah takut, nggak usah malu, apalagi dalam keluarga, ayah, ibu, anak, kakak, adik, tidak usah takut. Kita maju duluan, tidak rugi. Tuhan tahu hati kita. Keluarga sebagai rumah pemulihan, bagaimana kita bisa pulih sebagai suatu keluarga, itu akan membuat keluarga menjadi utuh kembali. Keluarga menjadi kembali kepada tujuan Allah dalam sebagai lembaga ilahi, sehingga kita bisa berdampak bagi banyak orang. Tujuan Tuhan bisa dinyatakan, setiap anggota keluarga kita bisa berdampak menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, sekali lagi, ini semua pondasi awal supaya kita bisa berdampak bagi banyak orang. Keluarga adalah rumah pemulihan. Ya, mari kita sama-sama tutup dalam doa. Selanjutnya kita akan diskusi dalam diskusi Google Meet kita, linknya ada di bawah. Kita sama-sama diskusi ya. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami kembali belajar mengenai cerita Alkitab yang mungkin kami sering dengar, yang mungkin kami sering baca, tapi biarlah kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus adalah Roh yang penuh kuasa, terus bisa memberitahukan misi-misi Tuhan lewat pembacaan firman Tuhan, lewat pelajaran Alkitab pada pagi hari ini. Ajar kami terus Tuhan, bimbing kami terus sebagai anggota keluarga yang siap untuk dibentuk, karena kami tahu masa depan kami penuh harapan ketika kami bisa pulih dalam satu keutuhan dalam keluarga. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.